Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ansururi dari channel Guru Ceria. Apa kabar Bapak dan Ibu guru? Harapan kita tahun pelajaran baru ini sudah tatap muka, tapi ternyata belum. Oleh karena itu video ini dibuat untuk menyegarkan ingatan Bapak dan Ibu bagaimana mendesain pembelajaran pada saat pembelajaran jarak jauh. Dan ini pun juga bisa digunakan ketika tatap muka terbatas. Tentu saja Bapak dan Ibu masih ingat tentang pendekatan blended learning dan metode pembelajaran kelas terbalik atau flipped classroom. Dan itu biasanya kita gunakan pada saat PJJ tahun yang lalu. Blended learning adalah strategi pembelajaran yang memadukan kombinasi antara berbagai bentuk bahan sumber belajar dengan menggunakan modal luring, daring, atau kombinasi keduanya. Artinya kita kadang-kadang menggunakan daring, luring, kemudian sumber belajarnya bisa modul, bisa Vicon, bisa video, dan seterusnya. Dan itu pendekatan strategi blended learning. Saya ingatkan kembali lagi Bapak dan Ibu guru, apakah itu metode kelas terbalik, yaitu suatu metode pembelajaran di mana peserta didik mempelajari materi di luar sekolah. Kemudian setelah itu melakukan diskusi atau pembelajaran aktif pada saat bertatap muka dengan guru. Biasanya pembelajaran ini diawali dengan belajar mandiri, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka dengan guru, baik belajar mandiri maupun tatap muka menggunakan modal luring dan atau daring sesuai kondisi sekolah Bapak dan Ibu. Nah, kemudian teman-teman, pembelajaran mandiri adalah pembelajaran yang diinisiasi oleh peserta didik menggunakan bahan ajar mandiri dan tetap dapat dilakukan bimbingan dari guru melalui strategi guru kunjung. Kemudian jika memiliki koneksi internet, bimbingan dapat melalui email, chatting, LMS, forum diskusi, dan sebagainya. Pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran yang dilakukan peserta didik di bawah bimbingan guru dalam berbagai bentuk interaksi langsung antara peserta didik dengan guru. Tatap muka dapat dilaksanakan secara luring atau daring. Tatap muka luring dapat berupa strategi guru kunjung, sedangkan tatap muka daring dapat berupa video conference, video call, dan interaksi lainnya. Interaksi pada PJJ ada dua, yaitu interaksi sinkronus, yaitu ada interaksi timbal balik, dan interaksi asinkronus, yaitu yang memerlukan waktu delay. Inilah pola pembelajaran per 2 pekan untuk PJJ, teman-teman. Silakan diamati. Nah, saya akan berikan contoh untuk mata pelajaran matematika pola bilangan kelas 8 semester 1. KD-nya adalah membuat generalisasi dari pola pada bilangan dan barisan bilangan dengan konfigurasi objek, sementara 4.1 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada baris bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuannya adalah dengan metode flipped classroom dan blended learning. Dengan cara menjawab pertanyaan dalam aktivitas, diharapkan peserta didik dapat membuat generalisasi dari pola dan barisan bilangan. Nah, pertama kali teman-teman harus dianalisis KD-nya, mana yang bisa diberikan secara tatap muka dengan menggunakan Vicon dan mana yang mandiri. Silakan diamati secara seksama. Dan bentuk dari format ini adalah hanya sebagai contoh atau inspirasi teman-teman saja. Silakan kalau akan dikembangkan dengan format lain dipersilakan. Nah, dalam format yang saya berikan contoh ini, di situ ada kolom nomor, kemudian ada kegiatan pra-KBM dan KBM terjadwal, kemudian ada aktivitas, kemudian ada sumber dan media pembelajaran, serta ada waktu yang kita rancang. Nah, di dalam media di situ ada Vicon, pakai WA, atau pakai Telegram, atau pakai yang lain-lain, medsos bagi teman-teman yang biasa
menggunakan YouTube silakan juga untuk sumber belajar, misalnya video-video yang ada di YouTube. Nah, jangan lupa juga bahwa kalau materi ini diberikan selama 5 jam, maka 5 jam itu termasuk dengan Vkon dan termasuk dengan tugas mandirinya. Ini pertemuan yang kedua. Jadi ada 2 pertemuan. Pertemuan pertama, ini pertemuan kedua. Sama langkahnya, ada penutup, ada inti, ada pendahuluan. Jadi pada saat pendahuluan, pada saat inti, dan pada saat penutup juga sudah kita rancang. Nah, yang perlu kita pahamkan adalah bahwa pembelajarannya berdasarkan aktivitas. Oleh karena itu perlu kita membuat modul ajar. Dan berikutnya adalah penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap. Demikian, semoga bermanfaat.